Setelah 5 bulan, 6 bulan baru kelihatan kalau suami itu peminum, penjudi. Kamu puasa dulu nih Nok. Ini khasiatnya untuk apa? Saya bilang. Ini khasiatnya untuk welas asih. Pertama tuh ada kodok kecil nih. Lama tuh gede pisan tuh kodok. Nah di situ sama bapak tuh disiapin air putih kayak pelor 3. Nah di situ nih saya nih diapa-apain nggak mempan nih gitu kan. Neng kamu mau nggak pakai ini? Kamu nanti akan banyak rezekinya. Bener tuh dipakai, langsung dipakai bener. Ngobrol apa dikasih tuh 2 juta. Saya minta 2 juta, dikasih 2 juta. Sampai dokter pun heran. Kok bisa gitu? Apa benar tah ini mukjizat Allah gitu kan? Dari saat itulah saya berjanji dengan diri saya sendiri. Saya akan meninggalkan semuanya itu. Saya akan menjadi ibu yang baik. Akan cari pekerjaan yang baik. Saya tidak akan mengenal dunia seperti itu lagi. Satu langkah sunyi ditempuh penuh sabar. Ritual puasa mutih dijalani tanpa getar. Malam kelam dibungkus doa tak gentar. Dengan tubuh lemah dan jiwa yang membakar. Rapal mantra membuat raga menjadi sangar. Memberi kekebalan pada tubuh yang hambar. Apakah ritual ini jalan yang benar? Ataukah jalur hitam yang akan menghancurkan hidup Mbak Nur? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat Malam Mencekam, apa kabar? Mudah-mudahan sobat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan tentunya rezekinya banyak melimpah. Sobat, hari ini sudah kita siapkan kembali narasumber yang belum pernah tampil di Malam Mencekam dan mempunyai kisah yang horor nih. Horor di kehidupan juga horor beneran gitu ya. Iya, betul, ini lebih Mang ke romantika kehidupan ya. Betul Mang Ai. Jadi apa namanya? Berantem rumah tangga. Jadi akhirnya berantakan semua. Berantakan semua, betul. Kira-kira awalnya seperti itu sobat ya. Betul. Tapi di dalam kisah Mbak Nur ini sudah ada yang harus kita sikapi. Jangan terjadi pada kita ya begitu. Betul. Mbak Nur, apa kabar? Alhamdulillah Mang Ai baik. Mbak Nur ini orang Cirebon ya. Cirebon Jawa Tengah. Ibu Cirebon. Solo, bapak Cirebon. Lahirnya Kalimanan. di? Lahir di Solo. Lahir di Solo. Berarti Iya. bahasa Jawanya bagus nih. Alhamdulillah insyaallah. Mungkin mau nyapa-nyapa untuk masyarakat Solo. Untuk masyarakat Solo Pakai bahasa Jawa. Berpon kabare insyaallah sehat sedanten. Mugi-mugi keluarga Kang wonten teng Solo diparingi rezeki ingkang lancar. Masih banyak saudara di sana ya? Masih banyak Mang Ai, ibu di Solo. Karena ibu sama bapak kan pisah lama gitu. Oke. Mbak Nur, aktivitasnya sekarang apa? Sekarang aktivitas saya kerja Mang Ai di laundry. Punya sendiri? Punya saudara Mang Ai, punya adik. Oke, mudah-mudahan lancar ya. Amin. Tambah Insyaallah. banyak rezekinya. Amin insyaallah. Jadi Mbak Nur ini sekarang single parent ya? Single parent. Sejak berpisah dengan suaminya yang dahulu. Oke sobat, jangan kemana-mana, saatnya kita nonton kisah dari Mbak Nur. Siapkan kopinya, siapkan cemilannya ya. Malam Mencekam. Semakin malam semakin mencekam. Ini dia Mbak Nur. Gini Mang Ai, kisah kehidupan saya di tahun 2000
saya mengenal seorang laki-laki. Memang keluarga saya tidak mengizinkan untuk nikah, tapi saya memaksakan untuk menikah. Jadi kami tuh nikah lari. Saya kira tuh Mang Ai, kehidupan saya dengan suami itu bahagia apa yang saya lihat seperti orang-orang yang lain gitu kan. Ternyata kehidupan saya tidak seindah yang apa yang saya lihat dan saya rasakan. Memang di awal. Bisa dilanjutkan atau mau istirahat dulu? Bentar. Ada tisu? Memang dari awal kayak gini dulu. Belum ya kan. Langsung nanti pas sudah sehat lanjut. Kalau cerita awal pasti kayak gini. Lagi waktu interview aja juga nggak bisa. Enggak. Udah, sok. Sudah kuat. Lanjut. Jadi Mang Ai, saya kira kehidupan saya tuh bahagia. Memang awal bulan, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, kami biasa-biasa saja. Setelah 5 bulan, 6 bulan, baru kelihatan kalau suami itu peminum, penjudi. Setiap dia punya masalah di luar, pasti saya kena sasaran. Punya pekerjaan? Dulu dia kerja Mang Ai di BAT. Tapi karena kasusnya dia narkoba ketahuan, jadi di PHK. Akhirnya dia lebih parah itu Mang Ai, setelah di PHK itu lebih parah. Dia hampir tiap hari itu minum, bangun tidur. Pokoknya tiap hari aja dia itu minum. Lama-lama ya sudahlah, ini udah keputusan saya. Saya mau ke orang tua malu karena tanpa restu orang tua kan saat itu. Akhirnya saya hamil nih anak pertama. Hamil anak pertama ini saya kan gak pernah dikasih nafkah nih. Ya dikasih paling 10.000, 15, paling gede itu 20 Mang Ai. Itu juga harus ada teh manis, harus ada ini. Akhirnya saya berpikir gimana nih, saya harus bisa cari uang sendiri. Akhirnya saya menjadi pembantu di tetangga-tetangga yang membutuhkan saya untuk mencuci baju atau apa. Tapi itu pindah-pindah tempat Mang Ai, siapa aja yang membutuhkan. Itu di saat saya hamil Mang Ai. Mau 8 bulan, mau menginjak 9 bulan. Ya begitu terus. Dia tuh gak pernah mau tahu lah. Dia tiap malam pergi. Jadi saya tidur di rumah tetangga, di sahabat saya, sebelah rumah gitu. Jadi kalau dia pulang jam 2 malam, jam 3 malam baru dia tuh ketok-ketok. Jadi saya pulang. Di saat saya sudah lahir si anak-anak pertama, anak saya laki-laki. Baru 2 minggu, Mang Ai, dia mau pulang nih, perempuan. Nah disitulah saya mulai ribut, berantem nih sama suami. Saya bilang, kalau kamu pilih dia ya udah pulangkan saya ke orang tua saya masih punya orang tua. Kalau milih saya, tinggalkan dia, gitu kan Mang Ai. Akhirnya dia memilih si perempuan ini. Ya udah kalau mau pulang aja. Sok, ayo saya antar. Nah saat itu ya udah, karena anak saya habis baru puput tuh, kalau orang sini bilang kan baru puput tuh, baru 2 minggu. Itu kejadian tuh maghrib Mang Ai. Jadi dia langsung beli tiket di stasiun Kejaksaan. Itu kereta Bengawan Solo. Kita naik becak ke stasiun, kita pulang ke Solo. Sampai Solo tuh jam 3 malam Mang Ai. Dari stasiun Purwosari ke rumah saya itu gak jauh, cuma 15 menit. Itu juga naik becak. Sampai di rumah keluarga saya kaget semua Mang Ai. Ibu saya semua kaget. Kan anak saya posisi udah kuning semua. Saya badan bengkak. Suami saya gak ngomong apa-apa. Habis naruh saya sama anak saya langsung pergi Mang Ai. Gak ngomong apa-apa. Ya udah, keluarga saya dengan ikhlas ridho nerima saya. Saya di Solo itu 2 tahun Mang Ai.
Suami saya tidak pernah ngasih kabar, gak pernah ngasih makan, pokoknya gak ngasih apapun sampai 2 tahun. Itu yang ngasih makan, yang ngasih semuanya itu saya sama anak saya itu, keluarga saya, nenek saya, bibi-bibi saya. Karena saat itu ibu saya kan di Jakarta. Akhirnya udah 2 tahun, kata nenek saya sama bibi-bibi saya ngomong, kamu kan masih punya suami, kamu masih tanggung jawaban suami kamu. Bukannya saya ngusir, enggak. Kamu pulang aja dulu, gimana? Kalau mau lanjut ya lanjut, kalau mau cerai ya diurus baik-baik. Ya udah, besoknya saya beli tiket kereta Bengawan Solo lagi. Sampai di stasiun Kejaksan. Tapi saya waktu dulu kan belum ada telepon tuh Mang Ai, belum ada HP kan. Akhirnya saya pulang ke mertua. Mertua kaget Mang Ai. Kata mertua, alhamdulillah aja kamu mau pulang lagi. Tapi saya kira di saat saya pulang itu suami tuh bener udah berubah gitu tuh Mang Ai. Tapi kenyataannya masih seperti itu. Mabuk, judi, malah lebih parah lagi dengan narkoba. Di situ yang biasa saya tidur di situ, tetangga saya yang namanya Nila ngomong ke saya, kamu tuh masih muda, ngapain Jim kayak gitu aja, mikir kayak gitu, udah ikut saya aja kerja, kamu pasti banyak duit. Kerja apa? Ya udah kamu pokoknya ikut saya aja. Akhirnya saya nggak berpikir panjang tuh Mang Ai, karena saat itu kan suami saya nggak kerja, sedangkan saya kan ikut mertua Mang Ai di situ. Akhirnya saya ngikut tuh kerja sama dia. Ternyata kerjanya ya seperti itu Mang Ai. Di kafe, pertama kali saya tuh di kafe Mang Ai. Di situ saya kan awam. Saya dari dulu di saat sama keluarga kan nggak pernah yang namanya dunia malam ataupun main malam, nggak pernah Mang Ai. Jadi saya bingung saya harus bagaimana gitu kan. Udah kamu tenang aja, kamu cuma nemenin minum. Sedangkan saya belum mengerti masalah minuman alkohol apa, kan belum pernah Mang Ai, boro-boro. Tuh kan apa itu apa kan nggak ngerti. Ya udah pokoknya kamu nemenin aja, lama-lama ya udah saya suruh minum. Saya minum Mang Ai pertama kali itu sama rombongan kapal-kapal, orang kapalan tuh Mang Ai di situ. Ya rombongan ABK kan banyak tuh Mang Ai di situ. Nah pertama kali itu saya dapat uang 200.000 Mang Ai. Itu saya seneng banget, tapi pusing tuh kepala tuh Mang Ai, ya Allah kok kayak gini gitu kan. Tapi enjoy gitu, enjoynya kayak bebas gitu kan. Pulang bawa uang. Saya pulang waktu itu subuh Mang Ai. Saya pulang ke rumah mertua dulu pertama. Suami nggak ada gitu. Terus kata mertua, kamu dari mana? Dari kerja mah, saya bilang. Nih dapat 200. Saya nggak pernah megang uang Mang Ai, walaupun saya kerja dunia malam tuh saya kasihkan mertua. Karena saya ngeliat mertua juga kasihan gitu kan. Harus ngidupin 2 orang. Kakak ipar saya kan sakit lumpuh. Mertua laki-laki kan gak kerja gitu. Ya udah, terus akhirnya saya gak enak sama warga situ. Akhirnya saya ngontrak Mang Ai. Ngontrak daerah. Nah di situ saya tuh kerjanya seperti itu terus. Tiap malam. Saya nemenin orang minum. Akhirnya saya ke Gunung Jati Mang Ai. Daerah Gunung Jati, di tempat parkiran. Karena teman ngomong, yuk ada acara tuh di Gunung Jati, katanya. Ada duitnya nggak? Saya bilang ada, tenang kamu dapat. Ya udah, yang penting kan duit tuh Mang Ai. Saya nggak mau mikirin itu duit halal tak ada haram, yang penting anak saya jangan dihina orang gitu kan. Saya datang tuh saya ke Gunung Jati, saya minum di situ sama anak-anak. Ya biasa aja. Ngelayanin kan, nuangin minum. Saya juga suruh ikut minum. Maksudnya Gunung Jati tempat hiburan? Makam Gunung Jati Mang Ai. Makam Gunung Jati, tapi minum di situ? Di tempat parkiran di sebelah yang sekarang buat parkir bis tuh Mang Ai. Oh ngumpet-ngumpet gitu ya? Ya di situ Mang Ai. Dah, saya di situ cuma dapat uang 100.000 Mang Ai. Dari jam 8 sampai jam 12. Tapi saya seneng nih, dapat duit, gitu kan sehari-hari dulu saya nggak pernah megang duit gede Mang Ai, paling 20.000 dari suami itu. Ya saya pulang ke Mang Ai jam 1 malam tuh,
Disamperin sih sama sahabat saya sinilah, ayo di rame katanya. Ada tekong, ya udah saya datang lagi ke itu tuh naik angkot. Dulu GG angkot tuh masih 24 jam itu tuh. Nah, kamu setelah dapat duit nih 300.000 Mang Ai. Jadi semalam itu saya dapat 400.000. Dapat 400 nih Mang Ai, seneng banget nih hati saya nih. Nah ada nih yang orang kapal ngomong, bisa nggak semalam 900.000. Saya kan nggak tahu semalam itu apa dan gimana, nggak ngerti. Wah enggak lah, saya udah pusing, saya bilang nggak kuat minum lagi. Akhirnya kata Nila, udah jalan aja, nggak mau saya bilang saya mau pulang. Alhamdulillah saya udah dapat 400.000, saya bilang. Jadi saya pulang. Paginya saya ke mertua lagi ngasih uang. Malam lagi saya ke Gunung Jati lagi Mang Ai. Di situ ternyata di warung makan nasi, saya tuh ketemu dengan bapak-bapak, Bapak Mung. Saya kan orangnya nggak pernah, orangnya kan cuek tuh dengan, masa bodoh dengan orang, yang penting kan duit dan duit. Bapak Mung tuh ngomong ke saya, kamu tuh sebetulnya orang baik, cuman kamu salah jalan. Kata Bapak Mung tuh, Mang Ai, mau nggak kamu kerja yang benar? Ya udah mau, kata saya. Cuman maunya aja nih Mang Ai, tapi nggak belum ada niat di hati saya, belum, karena kan paling dapatnya sedikit lah, paling gitu kan. Ini aku semalam bisa dapat 400, bisa dapat 500 gitu kan. Tapi saya nggak capek gitu kan, cuma nemenin minum. Biasalah kalau dicium, dirangkul mah biasalah gitu kan. Kita orang dewasa gitu pikiran saya. Akhirnya berapa minggu kemudian saya datang lagi ke Gunung Jati, Mang Ai. Itu posisi saya nggak mabok tuh. Ya ada Bapak Mung di situ, bapak angkat saya. Nok, bapak kan nggak punya anak nih Nok. Kamu mau nggak jadi anak angkat saya? Saya yakin kamu tuh orang baik. Ya udah Pak, nggak apa-apa. Kamu mau niat nggak? Mau kerja nggak? Kalau mau saya telepon ini temennya bapak. Ya udah Pak, nggak apa-apa. Waktu itu kan HP jadul tuh, HP yang tulilit tuh. Tuh akhirnya nelpon tuh ke temennya. Nih, anak saya mau ikut kerja. Nah posisi itu kan kerjanya mobil tuh, Mang Ai, bis ya itu tuh. Tapi saya belum niat tuh, Mang Ai. Wah saya kabur lagi nih, nemenin minum lagi nih di kafe. Karena lagi rame-ramenya orang kapalan kan tidak tiap minggu, tiap bulan ada kan gitu kan. Mumpung lagi banyak tamu nih, jadi kita tuh nyari uang. Wah pas itu saya tuh dapat 800 kalau nggak salah tuh malam tuh Mang Ai, nemenin orang 5. Ini keluar terus datang lagi, rombongan lagi. Nah setelah itu besoknya tuh sore saya ke Gunung Jati, udah sadar tuh Mang Ai. Kepala udah gak pusing nih karena banyak alkohol kan. Ya saya ke Gunung Jati, ketemu bapak lagi. Gimana Nok? Jadi kerja gak? Ya udah Pak, gak apa-apa kerja, saya bilang. Tapi sebelumnya kamu kerja, kamu puasa dulu nih Nok. Puasa apa Pak? Kata saya tuh. Undur-undur. Kata si bapak tuh. Undur-undur sih apa? Kan punten ya Mang Ai ya, saya kan awam dengan semuanya. Sholat pun saya belum begitu mengenal sholat karena saya nikah dengan suami itu kan masih masing-masing nih agama nih. Suami Islam, saya masih Nasrani, tapi kami nikah di KUA gitu. Jadi saya belum mengenal yang namanya surat-surat dalam Al-Quran saat itu deh. Akhirnya bapak undur-undur itu makan nasi 7 hari 7 kepel, 6 hari 6 kepel, 5 hari 5 kepel, 4 hari 4 kepel, 3 harinya 2 kepel, jadi nasi di kepel-kepel tuh Mang Ai. 2 harinya 2 kepel, terakhirnya nanti makannya di rumah, di bapak. Ya udah kata saya tuh. Kapan nih Pak? Ya terserah kamu mau berangkatnya kapan, mau sekarang ya ayo saya antar. Terus ya udah saya pulang dulu nih Pak, ngambil baju, kata saya tuh. Saya ngambil baju nih di Mang Ai. Akhirnya sore itu saya diantar ke bapak nih pakai motor bututnya bapak. Yamaha 75. Diantar ke bapak ke Cirebon Girang, daerah Talun. Di situ kan kalau naik angkot itu kan susah Mang Ai, masuknya harus pakai ojek lagi. Karena dari jalan raya yang arah ke Sumber mau ke Cirebon Girang itu kan jauh nih. Kalau jalan kaki mungkin 1 jam lebih nih, capek.
Diantar sama bapak sampai di tempat Cirebon Girang nih. Nah di situ kan ada patung macan sama kebo kalau nggak salah di depannya tuh, depan gapura tuh. Nah di situ kan ada pos, kita harus daftar dulu di situ Mang Ai. Untuk berapa hari gitu kan. Jadi KTP saya ditahan di situ Mang Ai. Daftar. Terus udah kata bapak udah ya saya antar sampai di sini. Jadi bapak tuh pulang Mang Ai. Nah saya masuk tuh saya bingung Mang Ai, saya harus tidurnya di mana gitu kan. Karena posisi kan di dalam itu kan makam kan, nggak ada yang namanya apa ya, ada tempat untuk istirahat gitu kan nggak ada Mang Ai. Tapi di situ banyak nih ibu-ibu gitu kan, banyak banget nih tidur di situ. Jadi saya ke situ, di situ banyak orang. Saya nanya, Bu, lagi puasa ya? Iya. Oh kalau mau beli nasi di mana? Itu Mbak di depan. Depan kan banyak warung nih Mang Ai, ada warung kopi, ada bakso gitu kan kalau sore rame. Oh kata saya tuh, Mbak kenapa? Nggak apa-apa gitu kan. Nah sebelum Bapak pulang tuh kan ngomong dulu ke saya Mang Ai, kamu nanti kalau minum jangan beli, mandi nggak boleh di situ. Jadi mandi tuh sehari sekali Mang Ai, tapi di Tukjasi, daerah Cirebon Girang juga. Tapi kan saya posisi nggak tahu Tukjasi di mana. Saya nanya tuh Bu, kalau Tukjasi di mana ya? Saya bilang, oh iya Mbak nanti malam nih habis acara tahlilan kita nih biasa ke Tukjasi. Ya udah Bu nanti saya bareng ya. Iya. Tahlilan tuh jam 12 malam tuh Mang Ai. Malam. Jadi saya sore itu di situ tuh ya kegiatan biasa, nggak tahu harus seperti apa gitu kan. Saya duduk ngobrol gitu kan. Jam 12 tuh tahlil. Kan tempat tidur saya pada tidurnya kan di sebelah sini Mang Ai nih, nggak ada yang pakai tikar, nggak ada yang pakai ini. Jadi bantalnya tuh pakainya pada baju tuh. Jadi nggak ada alas tuh. Pada alas ada yang pakai alas tapi pakainya tapih gitu kan, sarung gitu buat alas. Nah kan ini kan tempat golongan kita buat tidur nih Mang Ai. Jadi kita naik ke atas, baru tuh ada makam Mang Ai, Mbah Sangkan Cirebon Girang tuh. Jadi kita tahlilnya di situ. Jadi rame gitu kan, ada yang mimpin, kita tahlil. Selesai jam 1 malam. Nah harusnya kan saya tuh jam 1 malam kan harusnya ketuk jasih nih Mang Ai. Tapi saya tuh ngantuk ketiduran Mang Ai. Pas ketiduran tuh kayak mimpi. Kayak mimpi kayak nyata. Jadi ada sosok hitam gede. Itu tuh bawa balok tuh. Mukul. Tapi saya menghindar satu. Menghindar lagi 2 kali. Ketiga kalinya saya tuh kena. Pas posisi di sini. Ya Allah. Saya tuh bangun. Wow. Saya liatin nggak ada apa-apa di sini kan. Adanya ibu-ibu. Nah ibu-ibu 3 itu udah nungguin saya mau berangkat ke Tukjasi. Katanya, oh iya saya tuh inget harus ke Tukjasi. Akhirnya salah satu ibu-ibu tuh ngomong, Mbak katanya mau ke Tukjasi, ayo mumpung kayak gini. Jadi kita keluar nih, Mang Ai orang 4. Saya, Mbak Ani, Mbak Erna sama Mbak Wati. Nah mau ke Tukjasi itu jalannya tuh lewat sawah-sawah. Gelap. Kita pakainya senter berempat nih cewek semua nih. Setelah lewat sawah-sawah, lewat kebun-kebun. Tapi kebun-kebun tuh adanya pring. Terus pohon pisang. Tapi gak ada pohon sukun. Pas di tengah-tengah tuh ada yang jatuh tuh. Blok Mbak Ani tuh kena nih di sininya. Tapi sukun. Berhenti nih kita nih. Dilihat. Dih sukun. Nah kita cari pohon sukunnya kan gak ada. Akhirnya saya nanya, gimana Mbak ininya Mbak? Mau lurus apa balik lagi? Saya bilang, ya udahlah lurus aja, kita lanjut aja ke Tukjasi. Nah setelah lewat di kebun-kebun itu kan rumah-rumah nih, rada terang lah. Setelah rumah, kebun lagi, itu perjalanan hampir 1,5 jam nih. Dari makam Mbahku Sangkan ke Tukjasi. Udah sampai di Tukjasi, di tempat Tukjasi itu
ada musola kecil. Nah setelah ngelewatin musola kecil nih di bawah nih baru nih modelnya tuh balong. Tapi airnya jernih banget. Ada semacam kayak mata air dua tempat. Dua itu tuh. Saya tuh tempatnya kok kayak gini. Nah tapi di situ rame memang. Di situ tuh laki-laki perempuan tuh jadi satu di situ mandinya. Di Tuk Jasih tuh, saya bingung. Aduh, saya kan nggak bawa ganti. Gitu. Ya udahlah kata saya tuh. Tapi di Tuk Jasih itu pertama kali saya ngerendam tuh kayak nggak kuat. Dinginnya tuh bener-bener dingin tuh airnya tuh nggak kuat. Saya tuh kayak mau masuk tuh nggak kuat. Jadi lama-lama kata temen yang satunya Mbak Ani tuh cepet Mbak nanti keburu. Kitanya ke pagian, subuh kita harus nyampe di sana lagi gitu. Mau gak mau nih pelan-pelan. Orangnya sih gak terlalu dalam, cuman segini. Saya berdiri nih cuman segini dalamannya tuh, kedalaman tuknya tuh. Tapi kan dingin banget, lama-lama tuh adem, anget di badan tuh. Jos, enak banget. Ya Allah, enak pisan gitu kan. Jadi pikiran kayak beban tuh kayak nggak ada gitu. Tapi lama-lama saya betah, nggak mau keluar gitu kan. Terus kata Mbak Wati, Mbak cepet, ini udah pada selesai, ayo. Nanti keburu nyampe sana subuh. Terus sayanya tuh, aduh, kayaknya nggak mau keluar nih gitu kan. Enak, anget bener-bener anget. Jadi pikiran tuh yang tadinya pikiran gak karu-karuan jadi hilang lah gitu. Saya nanya, Mbak emang kalau di sini tuh mitosnya apa? Penyakit apapun bisa sembuh kalau kita percaya ngerendam dan minum air di sini. Nah saya kan disuruhnya suruh minum dari Tuk Jasih tuh. Jadi saya bawa aqua tuh, satu aqua kecil. Saya bawa. Kita pulangnya dari arah itu lagi, jalan itu lagi. Dari perumahan, perumahan, terus kebun, sawah. Nah pas di waktu Mbak Ani kena kejatuhan sukun, kita nyampe di situ tuh nggak ada sukun tuh. Ya kan saya mikir, kok nggak ada gitu kan. Terus nih Mbak aja sukunya nggak ada gitu. Ya udahlah nggak apa-apa aja, mungkin pemikiran kita aja lah gitu. Ya udah kita kembali nyampe di tempat kita tirakat. Itu tuh saya masih penasaran nih. Setelah habis sholat subuh sekitar jam 8-an lah, saya penasaran. Kita berempat nih penasaran. Dicari lagi tuh ke situ, ke tempat yang semalam kejatuhan sukun tuh. Ternyata memang bener-bener gak ada itu pohon sukun. Setelah udah itu sorenya Mbak Ani yang kejatuhan sukun tuh sakit. Jadi panas, dingin, menggigil. Kata saya, kenapa Mbak Ani? Sampai gak tahu aja badannya panas, dingin gitu kan. Akhirnya saya, ya udahlah beli obat aja tah. Saya bilang, saya turun tuh beli obat. Saya beliin obat Panadol. Ya makasih ya Mbak. Nah, iya. Nah setelah itu malamnya saya wirid. Habis wirid kita kembali lagi ke Tuk Jasih. Tapi Mbak Ani gak ikut karena posisi sakit. Setelah dari Tuk Jasih saya tidur. Tidur tuh kayak mimpi. Kayak nyata. Jadi ada sosok putih pakai jubah, tapi ngasih sajadah ke saya tuh. Kalau inget itu tuh merinding semua, Bang Ai. Jadi nggak kayak ngasih sajadah saya, tapi dia nggak ngomong, cuman ngasih sajadah aja. Astagfirullah kata saya tuh. Iya ya, dah diem saya tuh. Kan saya sholat kan belum tahu bacaan nih, hafalnya cuma Al-Fatihah sama Kulhu nih. Ya udah yang saya baca itu. Nah udah selesai saya tuh mikir apa arti mimpi gitu kan. Kalau
Untuk sehari-harian itu sih kita nggak ada yang namanya aktivitas wirid apa, nggak ada gitu kan. Kata Bapak mah terserah, nanti aja pas terakhir, malam terakhir kamu wirid di beduk. Kan situ ada beduk gede tuh Mang Ai. Yang setelah habis buat tawasulan, buat tahlilan, terus keluar kan ada beduk gede. Hari ketiganya mimpi lagi saya tuh. Didatengin lagi. Sosok putih, pakai jubah, tapi tetap cuman ngasih sajadah, gak ngomong. Ini saya pagi nelpon bapak angkat saya, Pak Mu. Pak, iya Nok, Priben, ada apa? Saya tuh mimpi 2 hari nih dikasih sajadah. Oh berarti kamu suruh sujud. Maksudnya sujud siapa? Katanya tuh sholat. Kan saya udah sholat, ya udah, pokoknya itu intinya kamu disuruh sujud. Oh ya udah. Hari keempat, hari kelima tuh nggak ada yang aneh-aneh tuh. Hari keenam, saya kan malam ketujuhnya kan nggak harus ketuk jasih karena udah selesai nih. Kan besoknya kan makannya kan di Bapak. Jadi pas malam ketujuhnya, saya cuma suruh minum air putih cuman untuk biar tenggorokan nggak kering. Kalau orang nyebut sih pati geni tak apa gitu kan. Habis selesai tahlil, saya wirid nih di deket beduk itu, di bawah beduk itu. Ada bapak-bapak, ada ibu-ibu ada, cuman saya kan pas deket banget di beduk itu. Saya tuh Bismillah, karena bisa saya seperti itu tahlil wiridnya, karena nggak dikasih wiridan khusus kan. Sebisa kamu aja gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah sampai posisi ngantuk tuh saya tuh hampir lut kayak suara ngaungan. Gitu kan. Kata saya tuh apa? Kayak suara macan aja. Oh, tapi posisi itu ngimpi atau bener saya tuh. Tapi lama-lama saya takut. Mang Ai jadi saya tuh mundur lari. Lari tuh saya nelpon ke Bapak. Pak, kayak suara ada macan waktu saya wirid. Tapi kamu melek tak merem. Posisi saya merem, saya bilang. Udah kamu besok langsung pulang. Habis sholat subuh jam 6, jam 7 saya tuh pulang. Pulang tuh kan jaraknya jauh nih. Mau ke jalan raya. Jadi saya ngojek. Waktu itu masih murah. Masih 10.000. Udah nyampe di lampu merah Sumber. Saya naik angkot ke Bapak. Ke Gunung Jati. Turun dari angkot, saya jalan kaki ke rumah Bapak. Sampai di rumah Bapak ngomong. Gimana? Alhamdulillah Pak, sukses, saya bilang gitu. Akhirnya suruh masuk nih, Mang Ai suruh di kamar. Di kamar Bapak tuh udah ada nasi 1 kepel, ada air putih, sama kayak biji kapas. Kan ada kayak wadah kecil tuh, tepak tuh, kalau orang sini bilang tepak teh, orang Cirebon bilang. Jadi di situ ada air putih 1 gelas, ada nasi 1 kepel sama kayak biji kapas di situ. Kata Bapak, kamu sebelum makan nasi kamu menghadap sana dulu, suruh ngadep kiblat ke barat. Ya udah, saya ngadep ke barat. Saya kan biasa pakai jaket nih, jadi jaket saya suruh dilepas, dirajah nih saya, nggak tahu rajah tulisan apa, saya nggak ngerti. Tapi rajahnya itu pakai tangan, dirajah nih badan. Setelah udah dirajah, saya suruh makan nih, yang biji kapas tadi, tapi nggak boleh dikunyah, langsung ditelan. Setelah udah saya makan, saya minum, saya nanya, Pak, ini khasiatnya untuk apa? Saya bilang. Ini khasiatnya untuk welas asih. Supaya orang itu sama kamu tuh kasihan. Setiap ucapan kamu tuh nanti tuh banyak yang ngasih. Oh, jadi bisa dicoba dong, saya bilang. Bisa. Tapi kamu sebelum pulang, sebelum pergi, makan dulu nih nasi yang 1 kepel. Jadi saya makan nih nasi yang 1 kepel.
Setelah saya udah makan yang nasi 1 kepal, saya telepon nih ke Pak Kuwu ada di mana? Saya bilang ada di rumah. Kenapa Neng? Mau main ke Pak Kuwu? Saya bilang ya udah tinggal sini aja. Akhirnya saya tuh main ke Pak Kuwu nih sore. Naik angkot. Nyampe di Pak Kuwu, Pak Kuwunya nanya, ada apa? Ini Pak Kuwu, saya butuh uang. Saya bilang, buat apa? Ya butuh uang aja. Saya bilang, berapa? 300 kata saya tuh. Dikasih tuh uang 300. Ya udah Pak Kuwu, makasih, saya pulang. Saya bilang. Saya pikir iya ya, ucapan saya tuh setiap ucapan saya tuh bener. Orang tuh nurut, orang tuh ngasih. Tapi uang itu bukan saya kasihkan ke anak saya ke Gunung Jati untuk acara minum-minuman lagi di situ tuh. Untuk happy minum sama anak-anak, bukan untuk anak saya atau mertua saya, enggak, saya buat minum. Pikir saya uang gampang ini, saya bilang. Akhirnya minum. Bapak ngomong lagi, kapan mau berangkat kerja? Besok kata saya tuh. Ya udah berangkat tuh, saya tuh berangkat kerja. Berangkat kerja bener. Yang tadinya mobil itu susah untuk cari uang, alhamdulillah gitu kan. Setelah saya ngikut mobil itu, alhamdulillah rezeki itu banyak. Tapi setelah saya pulang dari Jambi, saya kembali seperti itu lagi kerjanya. Ke dunia malam lagi. Karena pikir saya capek kerja kayak gitu. Capek 4 hari gak tidur. Cuma dapatnya uang sedikit. Ya udah kerja kayak gini aja enak. Dapatnya gede. Akhirnya terjun lagi nih saya ke dunia malam lagi. Ke kafe lagi. Tapi saya kurang puas nih. Dengan apa yang udah saya dapat. Saya ke bapak lagi nih. Ke bapak angkat saya Pak Mu. Ke Gunung Jati. Pak, saya pengen yang lebih sih kata saya tuh. Yang kira-kira saya badannya gimana nih, kan saya kerjanya di jalan nih kata saya. Ya udah kamu puasa. Berapa hari? Saya bilang 7 hari. Makannya apa nih kata saya tuh. Udah makannya sih bebas katanya. Tapi saya harus puasa di mana? Saya bilang. Udah yang dekat aja. Di Gunung Jatinya tapi di makam Syekh Syarif Hidayatullahnya. Yang biasa buat tahlilan. Oke, saya bilang. Jadi saya tuh langsung malam itu tuh mulai puasa di situ. Tapi saya tidurnya di tengah-tengah ini makam. Pokoknya kan makam semua di situ. Jadi saya tidurnya di tengah-tengah makam. Hari pertama, hari kedua itu nggak ada efek apa-apa. Pas hari ketiga saya tuh mimpi. Mimpi tuh kayak meremas kelabang. Terus saya giniin. Jadi saya remas tuh kayak ngeremet bener-bener kelabang tuh kayak gepeng. Bener-bener gepeng tuh. Nang Aik. Kayak orang di situ kan kalau tempat yang kayak gitu kan pasti hewan-hewan seperti itu kan pasti ada nih. Kayak kelabang, kayak apa kan tempat yang lembab gitu pasti kan nongol ya. Pikir saya tuh itu kayak mimpi tak giniin tuh. Pas as-sholat gitu kan saya bangun sholat subuh. Ternyata saya bangun itu tuh ada bener-bener ada kelabang di tangan saya buka tuh. Tapi bener-bener kelabang tuh bener-bener gepeng. Jadi saya taruh nih si kelabang nih di sajadah saya. Terus saya sholat ambil air wudhu. Kan air wudhu di situ. Kan ada gentong tuh buat ambil air wudhu apa boleh di situ. Jadi saya ngambil air wudhu di situ. Setelah habis sholat, saya tuh ke bapak pagi. Jam 9. Jalan kaki karena kan deket. Di rumah bapak dari makam gede ke bapak tuh deket. Pak, saya dapatnya ini. Saya bilang semalam ngimpi. Tapi nyata. Ya udah dibungkus pakai kain putih. Kayaknya kan gak ada kain putih. Masa saya harus beli? Saya bilang ya udah ada di bapak. Jadi dibungkus nih sama bapak nih si kain putih, si kelabang nih. Dah, ini kamu simpan di bawah sajadah, tapi jangan diapa-apain, jangan dibuka, jangan dipindah-pindah. Pokoknya kamu sholat, pokoknya udah di situ, jangan dipindah-pindah. Pokoknya sajadah apapun jangan digeser. Ya sudah. Jadi biasanya saya kalau tidur di situ, sajadah saya bongkar, saya buat tidur. Sekarang saya tidurnya pindah di sebelah.
Berapa hari Pak? Kata saya tuh, puasa lagi 7 hari. Jadi awal lagi, kata saya. Ya awal lagi. Puasa pertama, hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, kelima tuh nggak ada reaksi apapun tuh. Pas malam ke-7 subuh, pas terakhir hari ke-7 pas subuhnya tuh saya tuh sujud salat subuh tuh, kayak batu tuh, gitu kan. Pikir saya, paling batu. Kalau udah selesai subuh biasa sayanya kan dibelajarinya kan subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Setelah itu baru saya buka nih. Udah 7 hari saya buka, saya bawa ke bapak. Pak, dapatnya nggak tahu nih apa, tapi kayak batu, kata saya tuh. Ya wis, yuk masuk ke sini. Jadi masuk ke ruangan biasa, yang biasa bapak ngobatin orang. Setiap bapak nerima tamu kan di situ. Dibuka ternyata tuh tasbih. Tapi tasbih tuh wujudnya beda-beda. Ada yang panjang, ada yang kayak bintang gitu kan. Nggak rata tuh wujud tasbihnya, tapi warnanya juga nggak sama. Ada yang coklat, ada yang hitam di mana, tapi klep gitu tuh. Terus kata saya, apa Pak, ini buat apa? Saya bilang, ya udah aja kamu buat diri kamu. Ya udah. Saya kayak gitu lagi, kerja di dunia malam lagi, nggak mau di mobil lagi. Udah kayak gitu lagi. Setelah itu saya masih kurang puas nih Mang Ai. Saya masih harus bisa ngait yang lebih kakap nih gitu kan. Padahal di situ udah laris ya? Ya lumayan Mang Ai. Beda dengan sebelumnya ya? Iya, beda dengan sebelum-sebelumnya Mang Ai. Tapi saya kurang puas nih Mang Ai, harus penghasilan lebih. Juga udah meningkat. Wah, nggak meningkat lagi, lumayan. Yang biasanya kata anak-anak yang di mobil itu biasanya cuma dapat 1 PP itu 2 juta, pas saya ikut bisa sampai 4 juta satu orang Mang Ai. Waktu itu Mang Ai. Tapi saya kurang puas nih, yang namanya manusia yang tadinya kekurangan, yang tadinya gimana sih gitu kan. Akhirnya kurang puas nih, saya ke bapak lagi. Pak, saya pengen kekebalan badan nih, kata saya. Saya kan kerjanya di jalanan, saya bilang. Ya udah kamu puasa aja. Puasa di mana? Saya bilang. Puasa di Syekh Manggelung Sakti, daerah Bedulan. Berapa hari? Kalau 9 hari kamu nggak mungkin kuat, 7 hari aja. Akhirnya saya tuh berangkat nih, makanya naik angkot GG ke Bedulan. Saya nanya daerah Syekh Manggelung Sakti dari mana? Saya bilang, nih Mbak, ini kan Mbak nanti turun di Indomaret nih, masuknya naik beca aja. Akhirnya saya naik beca tuh Mae ke situ, ketemu sama juru kunci di situ. Ditanya, Neng mau puasa berapa hari? Mau puasa 7 hari, saya bilang. Terus makannya apa? Makannya ya seadanya aja, apa aja bisa. Nah di situ saya bayar 40.000 Mang Aim 7 hari itu. Karena makanan apa disediakan. Pas 1 malam, 2 malam, 3 malam, 4 malam, 5 malam. Pas malam ke-7-nya ini nih, pas saya biasa wirid Bismillah, Bismillah, itu tuh di depan makam tuh. Pertama tuh ada kodok kecil nih. Hah? Kodok kecil tuh biasa, kalau kodok kan bunyinya gini, ong ong gitu kan. Setiap dia bunyi nambah besar. Setiap dia bunyi nambah besar. Jadi setiap dia ong ong nambah besar. Lama tuh gede pisan tuh kodok, hampir kayak mau nelen saya. Jadi saya kabur lari keluar, kan itu saya sendirian di dalam itu. Kata saya, Pak Kujan, itu ada kodok. Saya bilang, mana nggak ada kodok? Kenapa keluar Neng? Kenapa ketakutan? Ya bener-bener takut, orang namanya kodok segedenya seberapa sih Mang Ai? Akhirnya saya ngomong, Pak Kujan tuh ada kodok. Saya bilang nggak ada. Ada, saya bilang di gua tuh nggak ada kan? Ya iya nggak ada. Ya udah kamu pulang besok.
Kalau bisa hari ini kamu juga langsung pulang. Jadi itu gagal Mang Ai. Ya saya pulang malam itu juga. Itu sekitar jam 3 mau subuh tuh. Saya diantar sama juru kuncennya pakai sepeda. Dia kan nggak punya motor, pakai sepeda. Saya diantar naik angkot. Turun nyampe ke bapak. Pak, lah, kenapa pulang? Gagal Pak, ada kodok. Ya udah nggak apa-apa. Wis, ngadep. Mulon. Nah di situ sama bapak tuh disiapin air putih. Kayak pelor 3. Pelor becat itu tuh apa? Sepeda tuh. 3 di situ. Pak, saya kan gagal, saya bilang puasanya. Wis, nggak apa-apa. Dah kamu makan itu aja. Tapi makan itu nggak boleh satu-satu nih. Jadi sekali makan 3. Udah saya makan 3. Habis itu sayanya pulang ke kontrakan. Terus telepon saya tuh, berangkat ke Jambi, siap, saya bilang. Biasa tunggu di Palimanan ya. Iya, saya langsung bawa pakaian berangkat ke Palimanan. Karena mobil kita tuh bawa penumpang, sedangkan truk itu kan bawa bahan-bahan nggak bernyawa, sedangkan kita kan bawa bernyawa. Si mobil truk ini ugal-ugalan, nyalipnya nyalip nggak bener, jadi kita kan nggak terima Mang Ai. Sopir sayanya nggak terima, kejer nih pas nyampe di Palembang, nyampe di lampu merah dipepet nih si truk. Tes. Kru kami turun, mobil truknya digedor sama saya, turun ribut gedean di situ, dia mau saya, tapi dianya tuh malah yang bengkak sopir truk tuh. Sayanya malah ngerasa apa-apa. Perempuan sama laki-laki tenaganya gedean siapa sih? Apalagi laki-laki itu kan dengan emosi tahu sendiri kalau laki-laki emosi seperti apa kan. Tapi justru dia yang kesakitan, yang bengkak. Nah, disitulah saya menjadi kayak, wih gimana sih gitu kan, sok jagoan lah. Akhirnya kejadian dari Palembang, saya pulang ke Cirebon. Di situ saya bikin ulah terus Mang Ai. Biasanya saya kalau minum nemenin tamu-tamu tuh nggak pernah bikin masalah, nggak pernah bikin ribut. Setelah badan saya sama bapak diisi itu tuh hawanya tuh emosi. Kena omongan sedikit nggak bisa, mainnya main brak aja. Saya pernah minum di situ, saya minum daerah Jatimarta dekat Gunung Jati, minum sama anak-anak di situ. Ribut tuh saya tuh, karena gara-gara sepele. Saya diomong, wah angel lari wong Batakku gitu. Saya nggak terima, saya di situ. Pokoknya saya di situ setelah pakai itu kayak hawanya tuh di efek saya tuh kayak nggak kayak biasanya gitu. Biasanya saya orangnya tenang, pikiran saya dengan uang dan uang gitu kan. Saat itu pikiran saya tuh pengennya, nih, saya nih. Udah jadi preman ya? Di situ nih, saya nih, diapa-apain nggak mempan nih gitu kan. Di situ, nah setelah itu saya masih kurang puas nih. Ke bapak lagi, udah berapa bulan kemudian saya ke bapak lagi nih kurang puas nih. Saya kepingin yang bisa orang itu bener-bener tunduk ke saya. Akhirnya kata bapak, yaudah kamu puasa bunga mawar. Nah bunga mawar itu ditaruh di air gelas putih, ditutup selama puasa 7 hari. Saya nanya puasanya di mana? Dah kamu puasa di Gunung Jati, tapi deket masjid. Di situ ada tempat untuk khusus perempuan puasa-puasa. Memang di situ banyak tuh orang-orang tersakiti, orang-orang suaminya pada selingkuh, suaminya pada gini gitu. Tapi di hari pertama, hari kedua, ketiga sampai ke 6 tuh nggak ada apa-apa, nggak ada reaksi yang aneh-aneh atau yang apa, nggak ada. Real biasa aja karena saya orangnya juga jarang tidur, jadi jarang tidur, paling habis sholat subuh baru tidur. Pas nyampe 7 hari,
habis sholat subuh kan dari Gunung Jati ke rumah Bapak Parit itu kan deket. Habis sholat subuh saya ke Bapak sekitar jam 6 jam 8 lah situ ke situ. Pak, udah selesai nih kata saya itu. Ya udah sini. Oke, dimakan tapi satu-satu. Nggak boleh semua. Tapi minumnya kalau bunga yang udah kamu pegang ini habis. Sedangkan bunga mawar kan tahu banyak kan. Mawar merah tuh dimakan satu-satu, rasanya seperti apa sih? Jadi saya makannya sambil tak gini, kunyah-kunyah sampai lagi. Udah habis bunga mawarnya, baru saya boleh dikasih minum tuh. Malamnya bener nih saya datang nih, ke kafe lagi. Habis dari kafe, saya dibawa nih sama sahabat saya. Saya kurang pede karena saya orangnya tomboy. Saya nggak bisa dandan, nggak pernah dandan saya itu orangnya. Diskotik ya? Saya nggak pernah dandan, saya pakai aja kayak laki-laki, pakai topi gitu kan. Di situ sayanya kurang nyaman, lebih kayak gimana gitu kan. Saya balik lagi sendiri nih. Waktu dulu kan ada taksi berita apa tuh yang model mobil kecil tuh. Taksi berita apa gitu kan, kalau yang di Jakarta tuh. Jadi saya naik taksi kembali lagi. Di situ tuh saya terkenal bener-bener cantik katanya sih. Kelihatan kamu sekarang beda banget sih, cantik banget nih. Masa kata saya tuh. Saya perasaan tuh biasa-biasa aja saya bilang. Dandan enggak, tomboy iya. Tapi bener ucapan saya tuh minta berapa dikasih. Ada Cina tekong punya kapal kayu 4 datang, saya minta duit malam itu padahal nggak pernah kenal, nggak pernah ketemu, ngobrol apa dikasih tuh 2 juta, saya minta 2 juta dikasih 2 juta. Wih, tambah kayak percaya diri lah. Di situ berapa bulan saya tuh udah ibarat kata anak saya butuh apa aja tuh, wah wis pokoknya pengennya anak saya apa udah kebeli. Saya nggak mikirin diri saya sendiri, yang penting saya anak gitu. Pas kejadian saat itu anak saya sakit, uang terkuras. Mungkin karena hasil seperti itulah mungkin. Dulu kan belum ada BPJS, belum ada apa. Tapi pas di saat anak saya sakit, saya butuh uang tuh cepet. Saya malam datang, saya butuh 3 juta. Dan bener dapet 3 juta. Dari tekong itu lagi. Padahal tekong itu yang deketin cantik-cantik. Sedangkan saya orang pakai celana biasa, pakai jaket. Dandan enggak. Tambah kayak nggak puas lagi nih. Supaya saya lebih mendapatkan yang lebih lagi nih. Gimana caranya nih? Yang namanya manusia nggak ada kepuasannya kan? Udah berapa bulan, 4 bulan kalau nggak salah itu 5 bulan saya ke bapak lagi. Pak, saya kepingin yang lebih nih. Kata bapak, udah coba cukup. Saya pengen yang lebih dari itu. Udah kamu puasa lagi. Saya puasa lagi. Di situ lagi puasanya. Tapi saya dengan yang badan saya yang emosi sama yang pas pakai pelor itu dengan yang mawar itu kayak bentrok. Jadi yang satu kayaknya adem, yang satu pengennya tuh emosi karena nggak pernah bikin masalah kan. Saya tuh selalu bikin masalah. Kayak aduh gimana gitu kan. Jadi antara adem dengan hawa. Ini perang nih. Tapi aduh pengen minum. Saya masih pengen yang lebih. Gak pengen minum, sayanya pengen gitu kan, jadi perang batin tuh. Tapi saya bisa tahan. Pas malam ke-6 itu kayak ada, pas tidur kayak ada beling. Apa ini saya bilang, saya ambil nih. Habis saya ambil saya ke bapak. Pak, saya dapatnya ini. Kinsi kecubung ungu, angel. Sok dibikin cincin, tapi jangan pakai emas. Kata saya bikinnya di mana? Di Kanoman.
Udah akhirnya saya ke Kanomandu bikin. Setelah bikin cincin itu saya ke kafe lagi nih. Subhanallah. Yang polisi kanit itu yang biasanya gak pernah mau dideketin wanita perempuan, dengan saya tuh Masya Allah. Akhirnya kanit tuh bener-bener nih tunduk dengan saya. Kanit ngomong, mau gak jadi istri kedua saya? Saya bilang, wah jangan Nit, saya bilang. Saya berjalan sama Kanit itu berapa bulan, 5 bulan. Saya ngomong, Nit, kalau jadi istri muda saya gak mau, kalau simpenan sih gak masalah. Saya bilang yang penting happy-happy aja, saya bilang gitu. Nit, kan ada perumahan baru nih, saya bilang. Saya mau DP rumah karena saya gak punya rumah. Udah kamu gak usah DP, saya beli kontan aja. Saya uang dari mana? Saya bilang. Ya udah kamu pokoknya nurut sama saya jadi simpenan saya, beli kontan. Akhirnya bener dibeliin kontan tuh rumah tuh yang di berapa bulan, 9 bulan sayanya nggak ada motor. Akhirnya saya ngomong nih kan Nit saya minta motor. Dikasih saya motor. Tapi kok saya lama-lama kok saya kayak gini gitu kan. Akhirnya saya ngomong ke bapak, Pak, saya nggak mau ngelepasin Kanit. Kata bapak, ya udah kalau kamu bener mau ngelepasin Kanit, punten nih Mang Ai. Jadi disuruhnya kalau kita BAB suruh ngeludahin. BAB-nya kita tuh suruh diludahin. Jadi ngomongnya tapi diludahin cuh itu 3 kali. Selama 3 hari tak turutin itu. Setiap saya BAB saya kayak gitu, tak ludahin. Cuy gitu. Tapi saya sambil suruh ngebayangin mukanya si Kanit, polisi itu. Setelah 3 hari saya langsung ke kafe lagi nih. Ketemu si Kanit. Emang bener si Kanit tuh sama saya benci banget. Sama saya tuh kayak musuh gitu. Nah di situ ada PL baru, orang Kuningan. Tapi mukanya punten. Ya kalau untuk laki-laki mungkin nggak ada nafsu lah gitu kan. Apalagi tuh dunia malam gitu kan. Memang dia awal. Dia merasa, saya tanya, Nok dari mana? Kata saya tuh dari Kuningan. Kamu kerja kayak gini udah lama? Belum, baru. Kenapa kamu harus kerja kayak gini? Kamu kan masih muda, saya bilang. Sayanya bapak saya sakit, bapak sayanya tulang punggung. Oh, itu tuh berapa hari tuh nggak dapet tamu. Saya tuh kasihan, karena saya ngalamin sendiri. Ya Allah iya ya. Terus saya ke bapak nih ngomong, Pak, gimana kalau cincin ini saya nggak mau lagi? Ya udah, terserah pengen diapa nang. Kata saya ya udahlah. Saya datang lagi tuh ke kafe. Ketemu sama si Neng tadi tuh. Neng, kamu mau nggak pakai ini? Saya bilang. Emang ini udah pakai aja. Insya Allah kamu nanti akan banyak rezekinya. Saya bilang. Mbak sih udah nggak apa-apa, udah pakai aja. Saya bilang. Bener tuh dipakai, langsung dipakai, bener. Dapet tamu, terus dibawa, nggak tahu kemana lah, itu urusan mereka. Saya pulang ke rumah saya sendiri. Duh ya, jenuh saya bilang. Lama saya melalang buananya, ya ke Kapetakan lah, sama Kuwu-Kuwu, ke Sambeng, ke Mayung, kemana, ke Celancang, ke Bakung. Di situ saya terkenal dengan urakan. Bikin ulah, bikin ribut. Tapi saya lolos terus dengan hukum. Walaupun saya orang, walaupun saya mukul orang tuh lolos gitu. Saya terkenalnya dengan gitu. Kubu manapun tuh kenal dengan saya. Kalau ada masalah apapun larinya ke saya. Saya yang jadi tameng. Lama udah gak, saya ke kafe
lagi. Ketemu si Neng itu. Di si Teteh kemana aja? Saya nyari-nyari Teteh. Emang kenapa? Saya bilang, alhamdulillah Teh. Sekarang saya udah punya mobil, punya kontrakan. Sekarang hidup saya udah enak. Jadi cincin ini gimana Teh? Jangan dikasihkan ke saya. Udah terserah mau diapain. Itu udah hak kamu. Dari saya pulang nyampe rumah tuh ditelepon sama anak-anak. Ada di mana? Ada di rumah. Sini anak-anak pada acara. Ya udah saya datang. Di situ udah ada orang 7 saya, 6 orang 7 saya. Saya perempuan sendiri. Mereka tahu kelemahan saya tuh Mang Ai. Yang satu tuh tahu kelemahan saya. Kalau dicampur minumannya pasti KO. Pasti nggak bisa. Kan saya doyanya bir nih. Hampir nggak pernah minum ya. Pasti saya minumnya selalu bir. Pas saya saya tuh kerasa kencing, jadi saya tuh kencing. Nggak tahu minuman saya itu dicampur sama apa, saya nggak ngerti. Pas saya minum bener itu udah, aduh, ada apa nih? Udah feeling saya udah jelek nih, Mang Ai. Udah, aduh, ini firasat nggak baik nih, saya bilang. Bener, saya nggak tahu punya salah saya apa sama mereka. Padahal kalau saya punya uang nih sama mereka nih, dia minta minum, minta apa saya kasih. Entah kesalahan saya ada di mana, saya nggak tahu. Saya punya salah apa sama mereka, saya nggak tahu. Saya dikeroyok dengan 6 orang itu. Dipakai batu kepala saya, pakai bata. Pokoknya udah apa yang mereka pegang, ada yang kayu, ada yang apa, kepala, tangan, pokoknya hancur dah sampai digocok-gocok badan saya. Sok seorang perempuan. Kata mereka, katanya mat aja kamu tuh. Katanya kamu dibocok nggak mempan, diapa-apain nggak mempan. Saya mau tahu. Bener itu, masya Allah. Saya tuh denger cuman nggak bisa melek karena udah bener-bener hancur. Udah tuh, aduh. Masya Allah. Kata saya tuh, ya Allah salah saya apa sama mereka tuh? Apa karena kesombongan saya waktu dulu gitu kan, waktu kemarin-kemarin. Memang saya terkenalnya dengan dicok gak mempan, dipukul gak sakit. Mungkin mereka mau membuktikan itu. Saya udah gak bisa apa-apa, saya tuh diseret. Perasaan tuh diseret, gak dibopong. Sedangkan kita minum kan di pinggir kali Pekik tuh. Sama jembatan itu kan agak jauh. Digeletakin saya tuh. Di jembatan tuh tapi ditengkurepin. Saat itu zaman dulu tuh masih banyak polisi operasi yang pakai mobil yang ada kursi kayu belakang itu. Berhenti tuh. Saya dengar ada yang mati. Pas dibalik, diusap, ternyata si Kanit yang nolongin saya tuh, yang ngetahuin saya tuh si Kanit. Kata Kanit, ini si udah bawa ke rumah sakit Pertamina. Akhirnya saya dibawa ke rumah sakit Pertamina di IGD. Itu kata Kanit, waduh, masalah apa katanya. Tapi demi Allah saya tuh bisa denger, mau ngucap nggak bisa, mata nggak bisa melek. Memang karena udah bener-bener, masya Allah, bener-bener udah nggak tahu lah. Yang yang bertanggung jawab di rumah sakit semuanya si Kanit. Dipindah saya di ruang ICU. 1 hari, 2 hari tuh kalau nggak salah. Pas malam ketiganya saya tuh mimpi datang namanya Abah Hasan. Saya nggak pernah ngobrol sama Abah Hasan itu, saya nggak pernah. Sekali ketemu kalau nggak salah saya pas makan nasi goreng di Gunung Jati. Terus saya nggak ngobrol, nggak apa. Nah si Abah Hasan tuh pakainya sarung sama kain putih, baju koko putih, pakai surban kan. Dia ngomong, Nok, saya mau bantu kamu cuman sekali ini aja. Kamu mau sadar terserah, kamu mau lanjut seperti kehidupan kamu ini terserah. Itu dalam mimpi tapi kayak nyata tuh. Terserah kamu mau tobat, mangga, mau nggak tobat terserah. Saya cuma sekali ini bantu kamu.
Saya cuma sekali ini bantu kamu. Dan diam karena memang belum bisa melek di ICU itu. Udah kata dokter aja nih, tangan kiri nih ini nih harus diamputasi karena memang benar-benar hancur. Wis badan tuh wah biru-biru. Ini jahitan tuh ada 10 atau 15 tempat jahitan tuh. Pas pagi sekitar jam 9 atau jam berapa itu, bener Abah Hasan tuh datang sama bapak angkat saya, bapakmu, ke ICU. Dia ngomong ke saya, "Nok, saya mau bantu kamu cuma sekali ini aja ya. Terserah kamu mau bertobat, mau jadi yang bener, mangga. Kamu mau seperti ini terus kehidupanmu, mangga." Abah Hasan ini siapa ya? Saya nggak tahu Abah Hasan itu siapa karena saya nggak pernah ngobrol. Tapi dia orang Gunung Jati. Katanya sih kalau nama aslinya sih ini Abah kayak Gunung Jati. Sesepuh di situ. Setelah itu saya nggak tahu nih disiram nih pakai air apa saya nggak ngerti nih. Dari atas kepala sampai ke kaki semua badan tuh disiram. Tapi Masya Allah perihnya, Masya Allah, ya Allah. Luka disiram kayak apa sih? Ih, subhanallah kata situ. Oh ya Allah, sampai ya Allah. Kata bapakmu, kata bapak angkat saya, gimana itu Bang, gak apa-apa deh. Efeknya seperti itu, memang sakit. Dokter masuk nih. Dimarahin lah mereka bapak saya sama Abah Hasan tuh sama dokter. Karena kan basah semua. Terus kata Abah Hasan, ya udah, saya mohon maaf. Saya yang basahin, tolong dibuka jahitannya. Ada yang pecah nggak? Maksudnya ada yang bedah nggak jahitannya? Karena kan disiram nih pakai air gitu kan. Kata bahasanya ke dokter, coba dibuka gitu. Ada pendarahan nggak? Maksudnya seperti itu. Setelah dibuka, mungkin mukjizat Allah, dengan izinnya Allah, subhanallah, tangan yang tadinya harus diamputasi, subhanallah, menyatu walaupun tidak sempurna. Jahitan yang begitu banyak dibuka, subhanallah, gak ada luka yang segitu parahnya. Ada bukti masih banyak ya. Kalau yang di tangan kiri ini kalau musim dingin memang masih kerasa sakit. Kalau buat barang berat juga masih kadang masih linu gitu kan. Sampai dokter pun heran, kok bisa gitu kan. Saya sendiri pun juga heran, kok bisa gitu. Apa benar tah ini mukjizat Allah gitu kan. Dari saat itulah saya berjanji dengan diri saya sendiri, saya akan meninggalkan semuanya itu. Saya akan menjadi ibu yang baik, akan cari pekerjaan yang baik. Saya tidak akan mengenal dunia seperti itu lagi. Waktu di keroyok itu kok bisa tembus ya? Kemana ilmunya? Tahu tuh, makanya saya bingung. Gak berfungsi gitu ya? Gak berfungsi. Karena mereka ada yang tahu kelemahan saya. Kalau pantangannya apa sebenarnya? Pantangannya satu, kalau masalah minum jangan dicampur. Kalau satu ya satu itu. Kedua, jangan kena aspal. Kaki gak boleh? Gak boleh. Emang Kalau waktu sudah. itu pernah injek aspal? Ya gak, maksudnya kalau pas dihajar, kalau kena aspal pasti parah. Kalau gak pakai alas gitu tuh. Tangan juga gak boleh? Gak boleh. Jadi kalau saya dipukulin orang nih, saya kecelakaan nih, kan kena aspal nih, jerat, pasti luka. Tapi disiram pakai air, hilang. Itu larangan dari ilmunya itu? Minum apapun kalau dicampur nggak bisa. Minuman alkohol atau minuman apapun? Apa aja.
Misalnya cendol dengan sirup. Cendol dengan sirup nggak bisa. Makanya saya selama itu nggak pernah yang namanya, sampai sekarang pun kopi nggak. Tapi sekarang kan sudah hilang. Oh iya, kalau sekarang mah ngopi juga, sampai sekarang kalau ngopi juga nggak ini, sirup pun juga nggak terlalu ini, air putih. Karena terbiasaan seperti Jadi itu. takut ya. Takut masih dengan trauma. sendirinya, takut dengan sendirinya. Makanan yang dipantang, satu yang bernyawa, daging itu nggak boleh, ayam itu nggak boleh, telur itu nggak boleh. Unik juga ya. Iya. Kebal bisa, pengasian juga bisa. Gitu ya. Daya Badannya tarik ya, jadi bisa daya tarik. Daya tarik. Kalau daya tarik mungkin sampai sekarang kayaknya masih ada sedikit dah. Multiguna ya. Multiguna. Hebatnya. Luar Gitu. biasa. Punten, maaf, saya udah 5 ke kiai. Yang satu itu nanti dengan sendirinya akan lepas. Kalau nanti mau meninggal umur 40 hari sebelum 41 sebelum meninggal itu akan lepas dengan sendirinya. Itu saya udah ke Buntet, saya udah minta kayak apa suruh ngambil yang itu. Kiai saya sendiri, Kiai Haji Muhammad. Kiai yang terakhir kemarin saya ke Gedongan. Berarti itu untalan mungkin ya, yang Iya. dimakan itu untalan ya. Iya, yang Yang dari Kalimantan itu ya. yang 3 itu. Gotri itu, Ya, yang itu. peluru ya. Itu Jadi kata- 40 hari sebelum meninggal harus dicabut itu. Hilang hilang sendirinya. dengan sendirinya. Kata Abah, semuanya yang saya temuin nggak mau ngeluarin karena itu akan dengan sendirinya akan keluar. Oke, yang terakhir. Pesan untuk penonton Malam Mencekam gimana? Jadi untuk pesan Malam Mencekam, kita jangan berbangga diri dengan ilmu-ilmu yang bukan karena Allah. Memang manusia itu tidak akan pernah puas. Ilmu apapun, setinggi apapun ilmu yang kita miliki, kalau Allah sudah berkehendak, apapun pasti akan terjadi. Contohnya seperti saya sendirilah, Ya. yang tadinya kebal dengan semuanya. Jalannya Kenyataan. instan lagi ya. Nah, itulah makanya kita harus ingat dengan Allah. Apapun permasalahan kita, apapun kesulitan kita, mintanya sama Allah. Baik. Nah, sobat, itu pesan dari Mbak Nur ya. Mudah-mudahan bisa kita masukkan dan tanam dalam hati bahwa memiliki ilmu secara instan juga tidak baik ya. Tidak baik. Terima kasih Mbak Nur ya, sehat selalu dan hijrahnya semua semoga istiqomah ya. Amin, amin, amin ya Allah. Lancar selalu di ibadahnya juga, Amin, amin insya Allah. rezekinya kembali lancar ya. Amin, Masya Allah, Alhamdulillah. Rezeki saya Alhamdulillah sekarang. Sobat, terima kasih sudah bersama kami. Jangan lupa untuk menantikan video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.